Pemirsa, PT Pertamina mendadak mengimpor 1,2 juta barel bahan bakar minyak jenis solar. Penyebabnya antara lain padamnya sejumlah kilang milik perusahaan minyak dan gas negara itu sepanjang 2 bulan terakhir. Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang menyatakan, impor diputuskan mendadak karena stok merosot hingga di bawah 20 hari dari normalnya 23 hari. Menurut Bambang, stok turun akibat melonjaknya permintaan dari industri pertambangan lantaran harga batubara melonjak pada akhir tahun lalu. Stok semakin tak menentu setelah kilang Balikpapan mendadak padam pada 2 Desember. Operasi kilang yang menghasilkan 43 juta ton solar pada tahun lalu itu kembali terganggu pada 11 Desember lalu. Kilang bahkan berhenti memproduksi solar selama lebih dari 24 jam mulai 15 Januari 2017. Sementara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mempertanyakan keputusan PT Pertamina yang memutuskan impor bahan bakar minyak jenis solar sebesar 1,2 juta barel per hari. Pasalnya, berdasarkan verifikasi terakhir BPH Migas akhir tahun lalu, Pertamina melaporkan pasokan solar berlebih. Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Henry Ahmad mengatakan, saat itu Pertamina kelebihan pasokan solar karena kewajiban mencampur bahan bakar minyak tersebut dengan biodiesel sebesar 20%. Kebijakan dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak awal tahun lalu. Pemirsa, Pertamina secara mendadak mengimpor 1,2 juta barel solar. Lagi-lagi alasan yang digunakan adalah padamnya kilang milik perusahaan minyak plat merah itu. Mengapa masalah ini terjadi kembali? Lantas apa yang harus dilakukan oleh Pertamina ke depannya? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahayan. Pak Ferdinand, selamat malam. Selamat malam. Pak Ferdinand, kalau kita cermati, ini Pertamina disebut-sebut mendadak mengimpor 1,2 juta barel. Alasannya karena kilang minyak ada beberapa yang mengalami gangguan. Tanggapan Anda? Ya, jadi memang kalau kita melihat kepada kondisi akhir tahun lalu ya, Pertamina memang sempat dikabarkan kelebihan kuota solar ya. Karena memang termasuk penambahan campuran FAME sebesar 20% kepada BBM jenis solar. Dan itu mengakibatkan jumlah stok Pertamina memang meningkat ya, sehingga sempat disebut bahwa Pertamina sedang kebanjiran solar. Nah, namun kondisinya terakhir ini yang kita pantau memang di lapangan bahwa ada beberapa penyebab kenapa Pertamina harus mengimpor solar untuk periode sekarang ini. Pertama yang kita telusuri di lapangan memang terjadi gangguan pada kilang-kilang milik Pertamina ya. Ada beberapa kilang Pertamina yang terganggu yang seharusnya tidak perlu terganggu karena apa? Karena tidak dilakukan maintenance. Itu penyebab utama. Yang kedua memang kita melihat efek dari PP nomor 1 tahun 2017 yang memberikan izin ekspor kepada mineral ya. Setelah izinnya berubah dari kakao ke IUPK. Dan ini kita lihat bahwa ada reaksi di lapangan terutama petambang batubara. Ada peningkatan produksi kita lihat di lapangan terkait keluarnya PP tersebut, sehingga ada peningkatan permintaan sementara supply ini menurun akibat terganggunya kilang. Nah, sebetulnya ini memang menjadi pertanyaan bagi banyak pihak, tetapi impor ini kan menjadi solusi bagi Pertamina dan solusi bagi kita semua karena kita tidak mendapat supply dari kilang nasional. Ada supply tetapi tidak mencukupi. Nah, permasalahan paling utama adalah kilang kita yang bermasalah. Ini menjadi sebuah situasi yang membuat kita sebetulnya menjadi ya pengen marah ya. Harusnya itu tidak boleh terjadi. Dan kita menelusuri ke dalam ke Pertamina, kita mendapat informasi di sana bahwa kilang-kilang minyak ini yang sudah harusnya di schedule turnaround itu istilah untuk kilang, kalau ibarat mesin itu overhaul ya, overhaul itu tidak dilakukan, bahkan ditunda-tunda hingga 2 tahun terakhir. Nah, ini memang kita jadi mempertanyakan kenapa Direktorat Pengolahan masa lalu, karena ini kan baru ada perubahan direksi di Pertamina ya, ada pergantian direksi dari direktur, beberapa direktur ada yang bergeser, termasuk salah satunya Direktur Pengolahan ya, dari tadinya Pak Herdadi sekarang ditangani oleh Pak Tuharso. Nah, ini kita pertanyakan kenapa selama 2 tahun terakhir itu tidak dilakukan maintenance yang harusnya turnaround itu sudah dijadwal tetapi tidak dilakukan, dan akibatnya adalah sekarang mesin-mesin kita ini terganggu, kilang-kilang minyak kita ini terganggu, dan itu berpotensi kerugian loss itu sangat besar. Hitung-hitungan kita bersama dan tidak jauh beda hitungan kita dengan hitungan dilakukan, potensi kerugiannya sangat besar, bisa mencapai hampir 1 triliun, dan ini fantastis sekali. Pak Ferdinand, berarti sebetulnya Pertamina ini bisa mengantisipasi hal ini
seperti sebelumnya ya? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Nah, itu yang menjadi kita pertanyakan. Bahkan kita sebetulnya meminta kepada kawan-kawan di Komisi 7 supaya membentuk panja sebetulnya untuk mengusut ini. Kenapa kilang-kilang minyak kita ini yang rentan dan harus ditangani secara spesifik khusus, kenapa maintenance-nya tidak dilakukan? 2 tahun ditunda-tunda turnaround-nya sehingga ketika ini terjadi masalah yang terganggu adalah pasokan nasional. Pasokan nasional kita terganggu kalau tidak ditangani dengan impor, kita mau cari dari mana? Tidak ada. Artinya apa? Ketika pasokan itu terganggu, publik nanti akan terganggu. Ketika publik terganggu, resah, dampaknya kan sangat besar sekali, sehingga penanganan terhadap kilang ini tidak boleh main-main. Nah, ini menjadi pertanyaan besar kita sebetulnya, kenapa harusnya jadwal turnaround itu tidak dilakukan? Padahal schedule-nya ada, karena ini sebuah sistem. Sistem. Jadi kalaupun pimpinan dan orang-orangnya berganti, sistem ini harus jalan. Nah, kenapa sistem ini dilalaikan dan tidak dilakukan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita, yang kita minta kepada kawan-kawan di DPR Komisi 7 itu supaya melakukan penyelidikan atas ini. Karena ini sangat Pak Ferdinand, tapi langkah mengimpor 1,2 juta barrel ini memang tidak ada pilihan lain, harus, karena untuk memenuhi kebutuhan nasional karena kita. Produksi kita kan sekarang nggak ada. Maka dari dulu sebetulnya kita mendesak pemerintah ini supaya mendorong industri bioenergi untuk memproduksi solar. Tidak seperti sekarang memproduksi farm. Kita harusnya memproduksi biosolar gitu loh. Jadi tidak kita hanya bersandar kepada BBM fosil. Nah, sekarang ini kan kita belum memiliki industri biosolar yang sesungguhnya. Kita kalah bahkan dari Brazil. Nah, ini yang harus dicontoh supaya ketika pasokan dari BBM fosil ini, kilang-kilang kita ini bermasalah, ada supply baru dari bioenergi. Nah, memang di kita ini ada permasalahan besar, masalah substitusi energi dan pencadangan energi baru terbarukan. Nah, ini yang belum kita lihat pemerintah serius untuk menata peta jalan menuju kita ini berdaulat di bidang energi. Baik, Pak Ferdinand, nanti di segmen selanjutnya kita akan hadirkan data-data bagaimana kekuatan lifting migas kita, khususnya BBM, lalu kemudian sebetulnya seberapa besar kebutuhan nasional kita berkaitan dengan BBM solar, kita akan hadirkan nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali.